Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala urusannya. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan segera mampu membayarkan hutangnya. Yang sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak rezeki, banyak uang yang halal dan barokah. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya yang soleh atau solehah, amin ya rabbal alamin. Dan yang belum mempunyai keturunan mudah-mudahan segera mendapatkan keturunan atau anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada saat ini, pada saat pagi hari ya, ba'da subuh atau setelah sholat subuh. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan dan manfaat yang sangat besar teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya tentang itu Ustadz yang sudah membahas tentang wudhu ya, yang tidak paham tentang rukun wudhu yang katanya hanya muka dan tangan saja ya teman-teman ya. Dan bahkan ada ustadz yang lainnya, yang satunya lagi mengatakan, saya tidak tahu katanya apakah membasuh muka itu adalah rukun atau bukan teman-teman. Jadi di sini sudah jelas sekali ya bahwa gelar LC-nya itu bukan LC gelar yang tinggi, tapi LC itu artinya lucu teman-teman ya. Jadi LC itu singkatan daripada lucu teman-teman, karena gelar doktor dan di belakangnya bergelar LC ya, tidak paham dan tidak hafal tentang ayat yang menyatakan tentang ayat tentang wudhu tersebut teman-teman. Akan tetapi dakwah-dakwahnya yang mengajak orang lain ya sangat lantang, akan tetapi ajakannya terhadap kesesatan walaupun menurut dirinya sendiri adalah kebaikan dan mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu adalah tahayul dan kedustaan yang sebenar-benarnya. Padahal kita semua pasti tahu bahwa membasuh sebagian kepala itu adalah rukun ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat 6 ya.
yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Tadi ini di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat atau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kalian junub, maka mandilah. Jadi ini sudah jelas. Ini Al-Quran. Jadi rukun wudhu yang tercatat di dalam Al-Quran itu ada 4 ya. Kemudian para imam menambahkan, dan tambahan dari para imam ini berbeda-beda. Kalau mazhab Syafi'i, tambahannya yaitu yang pertama niat. Dasarnya adalah innamal a'malu binniyah. Jadi rukun yang pertama adalah niat, karena segala sesuatu tergantung niatnya. Sedangkan kita niatnya adalah berwudu, jadi kita harus berniat berwudu. Dan yang lainnya berbeda. Kemudian yang terakhir, rukun wudu yang terakhir adalah tertib, artinya harus berurutan ya. Setelah niat kita basuh muka, kemudian sebagian kepala, kemudian lengan, kaki. Itu yang sesuai dengan rukun ya, urutan-urutannya seperti itu, tertib ya. Sedangkan telinga itu sunnah teman-teman ya. Kalau yang sunnah itu telinga. Jadi yang mengatakan setahu saya rukun wudhu itu hanya 2, yaitu membasuh muka dan tangan atau lengan. Jadi gelar LC-nya itu adalah lucu berarti teman-teman ya. Bukan gelar kedokteran atau gelar yang lain, akan tetapi gelar yang singkatan dari lucu. Jadi itu LC ya. Karena ini Al-Quran, berarti kan sudah jelas dari sini. Kita bisa mengetahui semuanya bahwa pembicaraannya itu hanya mengada-ngada, bukan sebagai orang yang faham, bukan sebagai orang yang hafal ya. Seperti yang yang dikatakan oleh Sutat yang satunya lagi ya, yang ketika ditanya tentang rukun wudhu ya, yaitu rukun wudhu yang kepala, yang menjawab dengan entengnya, saya tidak tahu katanya, apakah membasuh kepala ini rukun wudhu atau bukan katanya. Ini kan kebodohan yang luar biasa. Namun dianya mengatakan, saya senang kalau ada orang yang mengaku atau mengakuinya bahwa dirinya tidak paham, saya tidak tahu misalnya. Saya senang kalau Ustadz berkata atau berani mengaku ketidaktahuannya. Itu benar, kalau masalah ini benar, akan tetapi masalahnya rukun wudhu atau wudhu ini adalah syarat sahnya sholat yang pertama kali. Tanpa wudhu kita tidak bisa mengerjakan sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Dan ini adalah yang pertama harus kita ketahui. Dan untuk syarat sahnya wudhu itu harus mengetahui rukun-rukunnya. Bagaimana kalau kita mengatakan rukun wudhu dikatakan sunnah? Boleh jadi dalam suatu waktu kita meninggalkannya karena itu kita anggap sebagai sunnah. Jadi luar biasa. Ini Al-Quran sendiri yang berkata, Allah sendiri yang mencatat, Allah sendiri yang mengabadikan di dalam Al-Quran. Akan tetapi dengan entengnya mengatakan itu adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dikokohkan atau yang dikuatkan. Ini kan kebodohan yang luar biasa. Jadi di mana ajakannya yang katanya mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan dirinya sendiri tidak paham Al-Quran, apalagi Sunnah.
Jadi ini harus diperhatikan baik-baik, karena tanpa sahnya wudhu, sholat kita tidak akan diterima, sholat kita tidak akan sah. Sudah jelas ya. Jadi wudhu itu harus dikerjakan. Satu-satunya ibadah yang wajib punya wudhu, yang wajib berwudhu adalah sholat. Yang lainnya membaca Al-Quran tidak wajib kita mempunyai wudhu. Yang penting kita tidak menyentuh mushafnya. Akan tetapi apabila kita ingin menyentuh mushafnya, maka wajib. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kesucian, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 108 berbunyi, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bersih zahir dan bersih batinnya. Yang paling utama adalah bersih batinnya, akan tetapi bersih zahirnya itu adalah gambaran atau cermin dari batinnya. Namun di sini ada yang seakan-akan ada yang sering bertolakan, kadang-kadang hatinya bersih, zahirnya kotor. Dan ada orang yang zahirnya bersih, batinnya kotor. Jadi di sini ada empat bagian. Ini sudah 2 bagian. Yang ketiga adalah orang yang kotor batinnya juga kotor zahirnya. Ini adalah cerminnya. Kemudian yang paling baik adalah yang keempat, yaitu bersih zahirnya, bersih batinnya, atau bersih batinnya ya, dan juga bersih zahirnya. Jadi yang 2 terakhir ini adalah saling mencerminkan, adalah saling memantulkan apa yang ada di dalam diri kita, teman-teman ya. Jadi kita harus bersuci, kita harus rajin bersuci atau membersihkan diri, karena ini adalah bagian dari ibadah. Tentang zahiriyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang pakaian, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Yaitu yang terkandung dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, teman-teman ya. Ini adalah contoh zahiriyahnya. Sedangkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dan ini berkaitan dengan hati dan juga zahiriyahnya. Walaupun yang paling penting adalah batiniyahnya, teman-teman ya. Namun karena cermin batiniyahnya itu, cerminan batin itu adalah zahiriyahnya kita, maka kita pun harus menjaga batin, harus menjaga zahiriyahnya juga. Jadi ini disebutkan dalam surat Asy-Syams ayat 10, teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas ya gambarannya, penjelasannya sudah sangat jelas sekali, tidak ada yang samar-samar. Jadi di sini tidak membutuhkan ijtihad sama sekali ya. Karena dalilnya sangat terang benderang dari Al-Quran langsung ya. Kemudian masalah tambahan dari para imam itu adalah khilafiyah tentang rukun-rukun yang ditambahkan. Ada yang menambahkan niat, ada yang menambahkan yang lainnya, teman-teman ya. Jadi empat imam madhab ini berbeda pendapat, teman-teman, tentang tambahan. Akan tetapi yang 4 ini tidak ada perbedaannya, karena yang 4 ini langsung disebutkan Allah di dalam Al-Quran ya. Sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Mudah-mudahan
ini bermanfaat dan mengandung keberkahan yang luar biasa teman-teman ya. Dan saya lihat tentang hal ini sudah ditanggapi oleh beberapa ustadz ya, karena memang video tersebut yang beredar sudah lama, sudah tahunan ya, sudah tahunan. Namun walaupun terlambat untuk pembahasan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dan bisa sampai kepada yang lainnya yang selama ini belum mendapatkan atau belum menemukan video tersebut teman-teman ya, atau orang yang berhadapan langsung dengan sutat tersebut, dengan sutat bermasalah tersebut ya, sehingga bisa sadar siapa guru yang pantas dijadikan guru dan siapa guru yang hanya lucu-lucuan ya, atau pelawak sebenarnya ya. Kalau boleh kita adalah pelawak, karena yang lucu itu kan pelawak yang lucu-lucuan teman-teman ya. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan keberkahan yang luar biasa. Dan saya akhiri dengan doa kafarat majlis. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kemudian saya mohon maaf atas segala salah dan kekurangan dari saya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada yang salah itu mutlak datangnya dari saya pribadi sebagai manusia, al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan, dan juga karena kebodohan atau batas keilmuan yang saya ketahui teman-teman ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.